negara dalam keadaan krisis. Nah, ini kalau presiden tidak segera mengambil tindakan-tindakan yang mengena, ya itu. Nah, Indonesia saat ini, ya, saya kasih tahu, hutang makin besar. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Nah, ini saya akan membacakan teorinya Ray Dalio, pola keruntuhan negara. Ada 6 tahapan. Tahap 1, muncul elit oligarki. Ciri-cirinya, kekayaan terkonsentrasi, demokrasi dilemahkan. Jadi kekayaan itu hanya terkonsentrasi, tapi demokrasi diabaikan. Ya. Yang kedua, polarisasi sosial. Ciri-cirinya ketimpangan meningkat antara si kaya dan si miskin. Kepercayaan menurun terhadap para pemimpin. Itu yang kedua. Tahap ketiga, overstretching utang. Negara mengandalkan utang untuk menutupi defisit. Nah, kemarin Pak Prabowo baru cari pinjaman lagi. Nah, ini sudah masuk tahap 3 loh ya. Tahap 4, konflik elit. Rebutan sumber daya dan kekuasaan, hukum dimanipulasi. Tahap 5, melemahnya ketahanan. Sistem sosial politik tidak adaptif terhadap krisis eksternal maupun internal. Tahap ke-6, kegagalan secara sistemik. Terjadi disintegrasi bangsa, terjadi disintegrasi lembaga negara, chaos sosial, atau intervensi pihak asing. Apakah kelima tahap ini sudah muncul? Pertanyaannya, sudah ada kan? Sudah masuk ke ciri-ciri, Pak? Iya, sudah masuk ke tahap-tahap negara dalam keadaan krisis. Nah, ini kalau presiden tidak segera mengambil tindakan-tindakan yang mengena, ya itu. Nah, Indonesia saat ini, ya, saya kasih tahu, hutang makin besar, betul nggak? Oligarki semakin dominan, betul nggak? Polarisasi elit dan rakyat meningkat. Terus lembaga negara kehilangan kredibilitas saat ini. Indikator utama rapuhnya Indonesia tahun 2030, oligarki semakin kuat, ketahanan sosial rendah, konflik elit tidak terkendali. Ya, jadi sekarang saatnya ini pemerintah harus mempelajari ini dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Bapak sebutan tadi itu sistematikanya atau pola kejadiannya dari awal poin pertama itu menuju ke 2, ke 3, 4, 5, 6 gitu ya? Iya, itu tahapannya. Iya. Sekarang kita sudah sampai di tahap yang mana? Oligarki sudah terjadi. Munculnya elit oligarki sudah terjadi. Sudah. Terus polarisasi sosial, ketimpangan sosial sudah. Kepercayaan menurun. Sudah masuk tahap 2. Masalahnya salah satunya adalah tenaga kerja ya, lapangan pekerjaan. Sudah masuk tahap 2. Itu masalah utang. Negara mengandalkan utang untuk menutupi defisit. Sudah masuk tahap ketiga loh. Terus sudah terjadi konflik elit, rebutan sumber daya dan kekuasaan. Sudah belum? Sudah termasuk, Pak. Sudah. Sudah tahap 4. Terus
melemahnya ketahanan, sistem sosial politik tidak adaptif terhadap krisis eksternal maupun internal. Nah, ini yang masih belum apa namanya nampaknya. Nah, belum nampaknya ketahanan Iya. kita. Terus masalah kegagalan sistemik belum. Jadi kita sudah masuk 4 tahap. 4 tahap. Iya. Jadi tinggal melemahnya kalau ketahanan kita sudah lemah, habislah kita. Terjadilah disintegrasi, kegagalan disintegrasi. Karena itulah mungkin yang Presiden Prabowo lakukan mengenai ketahanan pangan ya Pak. Iya. Adanya suasembada pangan yang berbicara ketahanan itu kita bukan bicara hanya ketahanan dari serangan musuh. Iya. Tapi kalau bicara ketahanan ini kita selalu meninjaunya dari 5 gatra ketahanan di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan. Nah, ekonomi ini tadi masalah sumber daya itu. Nah, itu kali itu melemah sudah masuk tahap 5. Tinggal 1 lagi. Klik like, subscribe, komen, dan share.